Guys, teman-teman semua, saya habis belanja ke Aldi. Tadi ngantri. Nah, sekarang sambil jalan, saya mau cerita tentang pengalaman saya ya berpuasa dan Lebaran di Manchester, UK. Jadi ini sudah hampir, sekarang hari Kamis, jadi sudah hampir 5 hari merayakan Lebaran di Manchester. Ini saya sambil bawa barang, sambil bawa belanjaan. Jadi ceritanya puasa itu dimulai pada tanggal 23 ya, kalau nggak salah 23 April 3 April yang sudah merupakan lockdown time di UK 3 April. Jadi hari pertama memang lumayan melelahkan karena waktu itu 17 jam, dari jam setengah 4 sampai jam, ini sambil setengah 4 pagi. Ada mobil, saya tidak pakai. Setengah 4 pagi sampai jam sampai jam 8. Nah, tapi sudah mendekati hari ke-20, ke-30, sampai 30 itu bahkan 19 jam. Jadi memang awal bangunnya itu jam 3, lama-lama kok jadi jam 2 bangunnya. Sudah gitu, waktunya yang tadinya buka itu jam sekitar jam 8.20, jadi setengah 9, jadi jam 9, terakhir jam 9.20, 9.15. Kemudian waktu sahurnya pun begitu, dari jam 3 saya bangun itu jadi jam 2. Jadi memang sangat, waktunya itu berbeda dengan waktu di Indonesia. Selama umur saya itu baru kali ini saya merasakan puasa yang sangat lama. Awal-awal sih biasa ya, karena memang musim di Inggris itu sudah masuki musim dari winter menuju ke spring. Jadi bloom, jadi semuanya itu bersin, semuanya itu tumbuh. Yang tadinya pohon yang botak nggak ada daun, tumbuh bunga-bunga di pohonnya, belum ada daun. Jadi memang indah banget. Tapi karena lockdown akhirnya di rumah aja, olahraga nggak ada, jalan nggak ada, karena emang saya orangnya ini malas olahraga ya, dasar emang. Kemudian ini saya bawa barang, saya beli macam-macam, ternyata berat juga, padahal udah diseret begini nih. Kalau ukuran tinggi saya ini masih termasuk pendek, ini keranjang. Ada mobil. Nah, jadi selain itu masalah waktu, masalah cuaca, alhamdulillah karena cuacanya yang belum tadi, alhamdulillah tuh suhu masih di bawah 10 lah. Paling panas itu 17, tapi itu pun jarang banget gitu. Orang lewat. Terus dari segi waktu, dari segi cuaca, nah ya udah alhamdulillah, jadi tidak terasa. Cuman anehnya, karena memang tidak terasa lapar, tidak terasa haus, tapi sudah hari ke-20 itu saya agak mimisan gitu. Tapi nggak terlalu lah, karena setelah itu akhirnya saya nggak puasa karena halangan. Nah, cuman pas akhir dapat lagi, ya itu yang waktunya tadi cuma 17 jam, 18 jam, terakhir itu waktunya 19 jam. Jadi kalau dibilang mengenai puasa, karena saya sendirian, teman saya nggak ada, ya benar-benar merasakan. Awalnya ya merasa aneh, aduh sendirian nih gitu. Tapi kesini-sini alhamdulillah, karena ya udah saya nggak mikirin harus buka puasa pakai apa, terus sahur pakai apa, jadi ya terserah aja. Nah, untuk waktu itu biar, karena memang maghribnya jam 9,
sehingga jam 8 sampai jam 9, sehingga akhirnya waktu tidur jadi makin lama. Jam 12 baru tidur, kemudian bangun jam 2 atau jam 3 lagi. Akhirnya saya pasang alarm, karena sekali saya nggak pasang alarm saya kira bakal bangun, ternyata nggak bangun-bangun. Jadi memang alarm itu sangat penting sekali untuk membangunkan seseorang. Apalagi gunakan alarm yang bunyinya keras banget, jadi pasti mau nggak mau bangun. Di sini itu karena memang kebetulan saya tinggal di Arasem area yang masyarakatnya lumayan banyak orang Arab, orang Turki ya, tapi nggak jaminan sih. Orang Arab sini juga kan banyak yang non Islam juga gitu, sehingga akhirnya suasana itu benar-benar sunyi, nggak ada aktivitas sama sekali gitu. Cuman beberapa hari belakangan setelah Lebaran ini mulai ramai lagi gitu, karena orang-orang sudah ini cantik banget bunganya. Jadi seperti itu. Nah, selama lockdown ini, karena saya S3, ini ada bule lagi ngobrol. Oke, lanjut. Jadi karena jadi aktivitas saya sebagai mahasiswa karena lockdown, kebetulan bulan puasa juga, sehingga semua aktivitas dilakukan di laptop ya. Jadi meeting dengan supervisor juga di laptop, kemudian ada seperti meeting dengan tutor. Jadi kalau S3 di sini itu tidak ada kuliah sama sekali, ada cuman workshop atau tutorial yang nggak ada ujiannya gitu deh. Jadi memang murni kita memang harus self study. Memang itu bedanya dengan S1 dan S2 ya. Karena S2 di sini itu masih ada kuliah dan mereka harus mengikuti ujian segala macam. Sementara kalau S3 itu benar-benar dibutuhkan kesadaran dan kedewasaan untuk mengatur sendiri jadwal belajarnya. Gitu. Jadi kalau nggak schedule, dasar, maka bakal ini itu bakal keteteran belajarnya gitu. Karena di sini ada target ya. Jadi untuk mahasiswa itu S3 ya, ada yang namanya midterm review dan ada first year review itu sampai tahun pertama. Nah, ini saya mau ada first year review, insya Allah itu mungkin bulan Juli. Karena memang kemarin saya sempat nggak tahu diri lah, nggak sadar diri sebagai mahasiswa, nggak belajar selama lebih kurang 1 minggu lebih, saya nggak belajar, sehingga akhirnya tapi kemudian ya bangkit lagi lah. Insya Allah ya, sebagai manusia kita itu ada masa-masa down-nya, tapi ada masa-masa up-nya. Jangan sampai down terus, tapi harusnya juga ada up-nya gitu. Nah, kemudian saya ketemuan setiap minggu dengan supervisor saya, dan alhamdulillah beliau support ya kondisi lockdown kayak gini. Dan justru menurut saya lebih senang melakukan bimbingan itu via online, justru via Zoom, karena supervisor itu akan lebih melihat profesor kita tuh lebih teliti, karena kita sama-sama ngelihat gitu loh. Jadi kita share dokumen, kita sama-sama melihat di mana salahnya, dan itu akhirnya jadinya lebih detail gitu loh, daripada misalnya kita kirim ke dia, profesor kita itu kadang belum tentu dilihat semua gitu. Tapi kalau ini langsung itu kita bisa saling koreksi gitu. Saya bisa mengumpulkan argumen saya di situ, kemudian langsung ditulis, itu lebih menarik ternyata. Nah, itulah yang saya lakukan selama puasa. Jadi benar-benar waktu saya itu otomatis di rumah. Hanya kadang-kadang saya belanja nih kayak begini nih. Saya belanja, kemudian ya sudah pulang seperti itu. Untuk olahraga juga
Saya jarang, paling kalau lagi pengen saya jalan ke taman. Di sini ada taman. Oh, ya sudah, setelah itu pulang. Jadi benar-benar tidak ada ketemu dengan orang-orang sama sekali gitu loh. Tidak, biasanya tuh sebelum Ramadan, sebelum lockdown ini kita ada pengajian. Jadi di sini tuh ya masyarakat Islamnya lumayan, masyarakat Islam Indonesia khususnya itu lumayan aktif dan akrab. Kita juga punya grup WhatsApp yang memberikan informasi-informasi gitu. Misalnya begini, kita itu setiap Jumat, malam Jumat ada pengajian, kemudian ada ceramah agamanya misalnya, ya, dan itu biasanya oleh masyarakat Islam di sini, Indonesia di sini ya. Kita ke rumah orang dan saya tuh paling seneng. Kenapa? Karena makannya itu dasar modus. Tapi kemudian setelah lockdown itu tidak ada lagi gitu loh. Sehingga akhirnya ya nggak bertemu lagi gitu loh. Nggak ada acara lagi, masjidnya juga ditutup. Jadi otomatis tidak ada yang ketemuan langsung begitu di jalanan sini. Ini sudah masuk jalan bis. Sekarang saya masuk perumahan lagi. Oke. Jadi begitulah selama sebulan ini pengajian dilakukan. Itu setiap hari ada tadarusnya melalui Skype. Jadi para panitia Karisma ya. Jadi Karisma itu sebuah organisasi kecil lah, organisasi masyarakat Islam, keluarga Islam Great Manchester, namanya Karisma. Ketuanya tuh sekarang Mas Andika, dia S3 di Salford. Kemudian dengan timnya ya, dengan berbagai bidangnya. Cuman saya pertimbangan dan saya kuliah, saya nggak ingin terlibat dalam kepengurusan. Tapi alhamdulillah para pengurusnya ini orang-orang yang hebat semua menurut saya. Karena selama bulan puasa banyak kegiatan dilakukan. Misalnya gini, salah satunya ngaji tadarusan setiap pagi. Cuman saya jujur pagi itu saya jarang, karena saya habis subuh ngaji sebentar terus saya tidur. Sementara mereka mulai pengajiannya sekitar jam 6, jam 7 itu waktu saya tidur. Karena saya tidur malam jam 12, bangun jam 2 atau setengah 3, terus sahur sampai jam 3-an. Setelah itu sholat subuh, ngaji sebentar. Setelah itu saya tidur sampai jam 9. Jam 9 saya mulai melakukan aktivitas, misalnya telepon keluarga. Sehingga ya waktu aduh ada mobil. Waktu saya tuh tidak sinkron dengan kegiatan pengajian ibu-ibu ini. Udah begitu ngajinya itu memang dibagi ya, ada antara yang ibu-ibu dengan yang bapak-bapaknya. Jadi saya ngikutin yang khusus ibu-ibunya. Jadi masing-masing kita membaca satu halaman. Nanti digilir siapa lagi gitu yang ikut tadarusan. Nggak bisa ya lewat sini ya? Nggak. Kemudian kayaknya bisa deh. Oh iya bisa nih. Bisa nih. Bisa nggak sini? Aduh. Oh my god. Nah, setelah itu selain pengajian ada juga setiap minggu itu, oh my gosh, ada juga pengajian yang mengundang ustaz atau ustazah. Itu karisma secara umum. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menambah keakraban ada kuis setiap harinya. Kuis melalui WhatsApp. Jadi siapa yang cepat dia yang dapat. Hadiahnya itu untuk juara 1, juara 2 50, yang ke juara 2-nya dapat 25 apa 30 saya lupa. Tapi saya nggak dapat karena memang namanya cepet-cepetan ya. Pas kuisnya dikirim, yang paling duluan jawab betul
maka itu yang dapat nilai. Nah, saya nggak berhasil, saya hanya yang posisi kelima. Tapi yang posisi 1, 2 yang paling banyak dapat nilai, itu mereka dapat duit itu. Nah, setelah kita puasa, saya karena sendirian ya, nggak ada ini. Ini asal sendiri aja. Kemudian, oh sana nih kayaknya, ke sana. Salah sana. Kemudian halal bihalal. Nah, halal bihalalnya itu dilakukan di mana? Dilakukan lagi-lagi via online juga. Jadi halal bihalal waktu itu Karisma ngadakan itu mengundang ustadz. Kebetulan beliau juga, saya lupa namanya siapa ya. Ustadz itu ekonomi Islam, dia S3 di Salford juga. Nah, acara halal bihalal juga seru. Karena saya kebetulan juga ngisi acara. Jadi ngisi acaranya bikin puisi. Seperti itu. Jadi selain itu, tentang kegiatan saya adalah webinar itu tadi. Jadi saya kadang-kadang melihat mendapat informasi dari teman-teman di WhatsApp grup, itu sering sekali ada undangan mengikuti webinar. Jadi saya mengikuti yang kira-kira ya relevan lah dengan bidang saya, pendidikan gitu. Ya sudah, jadi itulah yang saya lakukan bikin proposal, baca, kemudian ikuti webinar, dan juga selama di sini saya tuh ada tutorial online juga, jadi tutor di UT. Alhamdulillah ya, begitulah kegiatannya. Setiap minggu saya keluar beli sayuran kayak begini nih, gitu. Gak kelihatan ya ini. Oh, ini sekolah anak-anak Indonesia banget di sini. Nah, jadi gitu kegiatan saya. Yang jelas setiap hari jam segini nih saya biasanya nelpon orang tua dan keluarga. Jadi itu yang paling penting banget dalam rangka menghilangkan kejenuhan. Karena tadinya sebelum dari September sampai Februari masih ke kampus ya, masih aktif, masih bertemu orang-orang. Tapi sekarang nggak bertemu lagi, melainkan via online aja. Tapi kemarin hari ketiga saya sempat ketemu supervisor saya di taman. Lagi-lagi kita ngomongin ya tesis lagi. Ya begitulah, jadi mahasiswa S3 lebih banyak berbincang-bincang mengenai pemikiran, mengenai proposal, mengenai penelitian. Dan saya alhamdulillah senang kuliah di luar negeri. Selain melepaskan selama ini kerja di Indonesia gitu, berada di luar negeri ini suatu kebahagiaan tersendiri lah bagi saya. Oke, demikianlah cerita dari saya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum.